Warung Jawa dipenuhi oleh para wisatawan keluar dari Vince Beach Club. Dan nah, inilah trotoar yang perlu dibenahi, didominasi oleh motor-motor. Jadi seperti inilah suasananya. Dulunya adalah sawah di kiri dan kanan kita ini. Inilah revolver Canggu bergoyang. Oke, selamat malam teman-teman. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Akhir tahun, Joe Update hari ini akan ajak teman-teman, tepatnya jam 7:10 teman-teman. Kita akan motovlog lagi, kita akan virtual tour melihat bagaimana sih suasana objek wisata yang bisa dibilang menjadi kampungnya turis dan juga tempat ngumpulnya wisatawan asing, dan juga sekarang sudah mulai digemari juga oleh turis-turis domestik. Jadi kita hari ini akan motovlog sekitar 40 menitan atau lebih teman-teman. Kita akan coba memvisualkan, memberikan gambaran seperti apa situasi di Canggu area di akhir tahun ini. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update ini. Dari tadi Bali hujan terus dan baru kali ini Joe Update sempat teman-teman. Padahal tadi sudah rencananya Joe Update akan ngevlog di Canggu ini sekitar jam 4 sore. Dan Joe Update ingin mengajak teman-teman untuk menikmati sunset di Pantai Brawa atau di Pantai Batu Mejan. Jadi ini baru kesempatan teman-teman. Dari pagi Bali hujan terus sampai sekarang ini. Ini cuaca mendung, semoga vlognya lancar. Kita sekarang ini berada di jalan Pantai Brawa teman-teman. Jadi dari Pantai Brawa ini kita akan masuk ke areanya Pantai Brawa. Kita akan lihat Vince Beach Club dan juga Atlas Beach Club seperti apa keramaiannya. Dan di Jalan Brawa tampaknya juga kita lihat di sini wisatawan belum pada keluar dari penginapan, hotel dan juga bungalow-bungalow yang ada di sini. Padahal ini sudah pukul 7:10 teman-teman. Biasanya mereka sudah membawa motor banyak banget di sini, dan ada juga wisatawan domestik yang membawa motor berwarawiri di Jalan Pantai Brawa ini, karena jalur ini adalah jalur biasanya menjadi jalur kemacetan juga, dan banyak sekali bule-bule terutama membawa motor ngebut-ngebut di sini. Arkid-arkid ataupun butik-butik ada di sisi sebelah kanan kita ini, dan di depan sana nanti ada restoran yang biasanya ramai juga. Ini juga ruko-ruko juga tampaknya di Pantai Brawa atau di Jalan Pantai Brawa ini tampaknya sudah mulai banyak ya teman-teman. Jadi semua sudah beralih fungsi menjadi ruko-ruko dan juga restoran. Ini 12 Kitchen and Wine. Minimarket juga banyak sekali sekarang digandrungi oleh wisatawan asing. Jadi mereka pilih berbelanja di minimarket yang ada. Dan bahkan Joe Update sempat ngelihat juga mereka sempat juga sekarang ini selain minimarket mereka berbelanja kebutuhan sehari-harinya di Canggu ini. Mereka belanja di warung Jawa loh teman-teman. Dan juga Joe Update sempat melihat juga wisatawan asing yang sudah terlalu lama tinggal di Bali. Jadi mereka sudah mulai berbaur dengan warga Bali. Mereka bahkan Joe Update lihat sudah membeli gorengan. Jadi inilah Canggu. Canggu menjadi kampungnya para wisatawan asing dan juga wisatawan domestik. Dan suasana malamnya seperti ini. Di sini ada restoran Korea dan ini ada sushi, restoran Jepang di sini teman-teman, dan ini wisatawan asing. Nah, lihatlah di depan sana. Teman-teman bisa lihat warung Jawa dipenuhi oleh para wisatawan. Mereka membeli bensin juga. Jadi seperti inilah suasana dan situasinya. Mereka tidak mau antre di Pertamina, jadi mereka lebih memilih warung-warung Jawa yang menjual bensin. Ini suasananya seperti ini teman-teman. Kepadatan sudah mulai terjadi di akhir tahun ini. 2025 memang kalah dengan akhir tahun 2024 kemarin. Kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik drop signifikan sekitar 60%, dan wisatawan asing masih tergolong masih sama teman-teman sama tahun lalu, tapi turis domestik menurun. Dan ini kita belok kiri di sini. Ini di Jalan 23, ini menuju ke Pantai Brawa. Nanti kita akan coba keliling sambil bercerita keluh kesah teman-teman. Kalau ada keluh kesah tentang Bali, kenapa tidak datang ke Bali di akhir tahun ini, nanti ceritakan di kolom komentar. Ini adalah Margaret, salah satu bar atau restoran yang cukup ramai tadi kita lihat. Dan di sisi kanan ini juga Agave Azul.
Jadi salah satu bar tampaknya sudah mulai dikunjungi oleh para wisatawan, butik-butik juga. Jadi area pejalan kaki juga sudah lumayan di sini teman-teman. Trotoar sudah dipugar dengan lumayan. Jadi belum bilang baik karena masih kecil dan masih belum memadai karena belum tingginya masih sama dengan jalan. Semoga kedepannya trotoar ini ditinggikan dan diperlebar lagi. Inilah jalan menuju ke Pantai Brawa situasinya hari ini. Lalu lintas tampaknya lancar saja teman-teman, karena ini dari pagi Bali hujan terus. Jadi mungkin wisatawan-wisatawan asingnya dan wisatawan-wisatawan yang sedang berliburan di Bali di akhir tahun ini mereka malas keluar, jadi mereka pada makan di hotelnya masing-masing. Apalagi di pantai. Tadi sore jam 4 hujannya deras banget. Semoga tidak ada lagi isu-isu tentang banjir di Bali ataupun Bali tenggelam dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman vlogger juga, ayo kita promosikan Bali secara real, apa adanya, dan kalau kita komplain langsung kita ngomong, tapi jangan hiperbola. Jadi memang kayak kemarin banjirnya, kemarin dibilang Bali tenggelam, sehingga para wisatawan juga merasa khawatir juga tinggal di Bali nantinya liburan. Jadi yuk kita sama-sama menjaga Bali. Kalau tidak terlalu heboh, jangan diheboh-hebohkan. Nah, kita sudah tiba di Atlas, salah satu beach club terbesar di Bali, namanya Atlas. Tampak depannya seperti ini teman-teman, tampaknya ramai banget di malam hari ini. Jadi mobil-mobil parkir, dan dulu simbol Atlasnya berbeda, tampak depannya sekarang sudah berbeda. Nah, ini di Atlas. Habis itu kita akan ajak teman-teman melihat bagaimana suasananya di Fins Beach Club, salah satu beach club yang paling ramai wisatawan asingnya. Ini warung-warung yang diramaikan oleh para wisatawan biasanya. Ini tempat mangkalnya abang-abang Gojek. Semoga abang-abang Gojeknya tetap melayani wisatawan dengan baik, tidak merugikan wisatawan, tetap pelayanan yang terbaik seperti standarnya di Bali. Fins Beach Club seperti ini teman-teman. Ada wisatawan-wisatawan yang sedang berjalan kaki dan ini lumayan ramai, tidak pernah sepi. Mungkin tahun baru nanti kita akan coba ke sini ya teman-teman. Nah, ini Gojek-Gojek juga, abang-abang Gojek juga sedang mengais rezeki di sini. Ini pintu masuknya ke Fins Beach Club. Full katanya teman-teman. Fins Beach Club full hari ini. Akhir tahun yang benar-benar berkah juga buat Bali. Nah, di sini ada tempat parkir ternyata di sisi kiri. Parkir di sini hanya 2.000 sebenarnya, tapi kadang-kadang dicas 5.000. Tapi tidak menggetok secara ini ya teman-teman. Tidak menggetok secara ugal-ugalan. Pantai-pantai di Bali ini gratis, tapi hanya parkiran aja yang bayar 2.000 dan kadang-kadang juga 5.000. Nah, ini kita menuju ke Pantai Brawa. Cuaca di Bali memang hujan tapi tidak angin teman-teman, jadi anginnya tidak begitu kencang. Kemarin sempat anginnya lumayan kencang, dan ini suasana di Pantai Brawa, Fins Beach Club, hingar-bingar musiknya kita bisa lihat, kita bisa dengarkan teman-teman. Katanya hari ini full. Yuk kita balik arah seperti janjinya Joe Abid sekarang. Kita akan jalan-jalan melihat shortcut fenomenal yang ada di Bali. Salah satu shortcut yang paling terkenal saat ini yaitu shortcut Canggu. Kita lihat suasananya, dan ini jalannya masih becek teman-teman, masih tergenang air. Dan ini Fins Beach Club, kita lewat lagi di sini, dan abang-abang Gojek sedang menurunkan para wisatawan-nya. Dan ini wisatawan-wisatawan yang baru habis keluar dari Fins Beach Club, dan mereka juga baru datang juga ada. Oh, ini ramai banget. Nah, seperti ini kelakuannya para wisatawan. Nah, ini juga lumayan ramai banget teman-teman.
Nah, inilah trotoar yang perlu dibenahi. Jadi trotoar yang dilalui oleh para wisatawan ini perlu diperlebarkan dan ditinggikan agar wisatawan aman. Jadi suasananya semakin malam tampaknya semakin ramai karena ini hujan sudah berhenti. Para wisatawan sudah mulai keluar, teman-teman. Semakin malam biasa semakin ramai. Mungkin nanti di tahun baru kita akan coba buatkan video di sini. Seperti apa suasana di Kampung Bule ini. Turis-turis yang datang ke Canggu ini sekarang didominasi oleh Rusia tetap. Dan yang kedua sekarang ini sudah mulai turis-turis Eropa yang dulunya tinggal di Seminyak sudah mulai bergeser ke Canggu juga. Terus ada turis-turis dari Amerika sudah mulai suka juga dengan Canggu. Canggu memang memiliki pantai yang berpasir hitam tapi memiliki sunset yang sangat indah. Terutama di Pantai Batu Mejan, Pantai Brawa, Pererenan benar-benar menjadi salah satu pantai yang hits di Canggu ini. Nah, ini para wisatawan hujan-hujan nggak pakai baju juga. Dan biasanya kalau kita lewat ini banyak sekali wisatawan-wisatawannya yang menggunakan motor di sini. Tapi sekarang kita tidak lihat, teman-teman, mungkin karena ini cuacanya mendung sekali di Bali. Ada warung Sansin di sana, ada studio tato juga. Ini semoga kameranya jelas ya, teman-teman. Nah, ini restoran yang tadi kita lewati namanya Neoron Pit Stop. Lumayan ramai juga. Ini bukan wisatawan dari Eropa tapi itu kayaknya dari India. Semoga video ini sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang tahun ini tidak datang ke Bali, memilih ke destinasi lain seperti Juadit lihat di komen-komen Juadit di video-video sebelumnya. Mereka lebih memilih ke Vietnam, memilih ke Thailand, dan juga bahkan banyak juga yang di Singapura dan Jepang, teman-teman. Karena menurut mereka adalah tiket ke Bali lebih mahal daripada ke Vietnam, Thailand, ataupun ke Singapura bahkan. Jadi ini juga menjadi dampak buat wisatawan atau pariwisata di Bali, penurunan jumlah turis domestik di Bali sekarang ini di akhir tahun ini. Yuk kita jalan-jalan. Jadi ini kita dari Jalan Brawa, kita sudah memasuki Jalan Raya Semat. Parkiran area atau sentral parkir ada di sini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman membawa motor dan mobil bisa parkir di baru masuk di Jalan Semat di sisi kirinya. Kita Jalan Semat juga terkenal dengan banyak sekali restoran, bungalow dan villa-villanya juga, sehingga wisatawan juga sangat banyak sekali tinggal di sini. Ada bar-bar juga. Dan nanti setelah ini kita masuk ke shortcut Canggu. Setelah itu Juadit akan ajak teman-teman untuk melihat salah satu tempat yang paling hits untuk turis-turis domestik, yaitu di Jalan Batu Belik, teman-teman. Batu Bolong, teman-teman. Jadi di Batu Bolong ada tempat yang sangat hits sekali buat turis domestik. Nanti kita akan lihat seperti apa di sana. Fucina, ini restoran Itali. Dan di sisi kiri juga tempat nongkrongnya para wisatawan-wisatawan. Dan ada tempat rengkar juga di sini. Satu lagi, Canggu jalur jalannya sudah dipugar dengan baik ya, teman-teman. Jadi sudah di hot mix, sudah tidak bolong-bolong lagi. Satu kekurangannya yang masih belum adalah penerangan jalan dan juga kabel-kabel yang sangat semraut ini. Jadi kabel ini sudah menjadi pemandangan umum di objek wisata Bali kecuali di Ubud dan juga di Nusa Dua. Ini kita sebentar lagi kita akan tiba, teman-teman, di shortcut Canggu, salah satu shortcut fenomenal yang menjadi penghubung antara Brawa menuju ke Canggu area. Kita lihat seperti apa. Kita belok kiri di sini, kalau lurus itu kita akan balik lagi ke Jalan Pantai Brawa dan Jalan Raya Canggu. Tuh, rame banget ternyata di sini. Wow. Macet ya, teman-teman. Jadi dari arah Canggu di shortcut Canggu ini lumayan padat sekali.
didominasi oleh motor-motor. Jadi seperti inilah suasananya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan mobil harap bersabar, atau teman-teman yang sedang di Bali menyewa motor. Akhir tahun adalah peak season di Bali, jadi mohon bersabar dan juga ingat holiday. Holiday itu adalah kebahagiaan, happiness, harus happy, harus bahagia, dan juga harus senang. Oke, jadi kita di shortcut Canggu teman-teman, shortcut yang dulunya adalah sawah di kiri dan kanan kita ini. Tapi kita lihat di sini dipenuhi oleh ruko-ruko sekarang ini. Jadi shortcut Canggu menjadi shortcutnya para ruko-ruko. Kalau dulu pemandangannya sangat indah banget di sini karena di kiri kanan ini adalah sawah-sawah yang hijau dan banyak juga wisatawan-wisatawan asing sampai nyemplung di parit-parit teman-teman. Tapi sekarang kita lihat perbedaannya. Shortcut Canggu sudah terlalu dimodernisasi, keindahan dan estetiknya sudah hilang, tapi tetap menjadi tempat atau shortcut penghubung yang cocok buat teman-teman yang menggunakan motor. Nah, ini suasananya seperti ini. Di depan ini adalah tempat wisatawan asing berolahraga, namanya Power Plus Revive. Ini abang Gojek lagi membawa wisatawan asingnya. Dan di sini juga dulunya tanah kosong, sekarang sudah menjadi ruko. Dan ini ruko-ruko baru di sisi kiri. Semoga penduduk Canggu tidak tergeser ya teman-teman. Semoga pemilik tanah-tanah yang ada di Canggu ini tidak menjual tanahnya. Kalau menyewakan masih oke, atau yang lebih baik adalah mempertahankan keestetikannya dengan mempertahankan sawah-sawahnya. Atau kalau tidak bisa, jangan pernah menjual tanah. Sewakan boleh teman-teman. Atau bisa dibilang sekarang ini, nah ini teman-teman, sorry, ini adalah Lolas. Ramai banget, dipenuhi oleh para wisatawan. Nah, seperti ini. Benar-benar kampungnya turis-turis asing. Ini masih tanah kosong, kemungkinan setahun lagi atau 2 tahun lagi akan menjadi ruko-ruko lagi. Semoga pihak pengepon pura ini tidak memberikan izin. Ada musik-musik di sini. Oke, kita coba dulu ke jalan nelayan ya teman-teman. Wow, revolver di pinggir jalan, partinya seperti ini. Masih pagi ini teman-teman, jam 7. Tampaknya house musik sudah bergetar di jalan nelayan ini. Ini menuju ke pantai juga teman-teman. Kita belok arah di sini ya. Kita belok arah dan kita akan menuju ke Batu Bolong. Basic. Ini restoran Cina. Jadi warung-warung kecil dan juga restoran-restoran kecil unik itu yang digemari oleh para wisatawan sekarang ini. Oke, kita akan lihat revolver seperti apa. Jadi partinya seperti di pinggir jalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman melewati jalur ini, house musik bergetar di sini. Inilah revolver Canggu bergoyang. Inilah suasana di Canggu. Ini tempat nongkrong juga. Suasana malam di Canggu, dan ini dulunya tanah kosong, sekarang sudah menjadi ruko-ruko seperti ini. Sudah mulai ramai juga. Turis-turis Asia atau turis domestik kemungkinan ini di depan kita di kiri. Yuk kita lanjut terus jalan teman-teman. Ini ada mobil di belakang, kita harus agak lebih cepat lagi kendaraannya. Karena kalau Canggu ini jalannya kecil teman-teman. Kalau lagi rame, kalau kita ngevlog pelan-pelan, yang di belakang akan merasa mereka tidak sabar teman-teman. Oke, dari shortcut Canggu
Joe Update akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih suasana di Jalan Batu Bolong, bagaimana keramaiannya. Habis itu kita ke Jalan Pantai Batu Mejan, salah satu tempat yang paling hits, paling rame. Ini shortcut. Yang dulu di sana ada sate bawah pohon, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ini ruko-ruko dan juga ada AMO. Biasanya wisatawan asing banyak sekali ke sini. Kita tidak ke Pantai Batu Mejan dulu, jadi kita ke Jalan Pantai Batu Bolong. Ini Love Angkor. Jadi di sisi kiri ini adalah tempat di mana wisatawan-wisatawan bisa berbelanja. Jadi berburu oleh-oleh juga bisa di sini. Jadi biasanya turis-turis domestik akan diturunkan di sini untuk berbelanja, teman-teman, dan turis-turis Asia tentunya. Ini Love Angkor, dan di sisi sebelah kanan atau di depan kita ini adalah sentral parkir di Canggu area. Ini penampakan dari Love Angkor. Tamu domestik, tamu Asia dan India lagi tadi. Ini sentral parkir, jadi buat teman-teman yang membawa mobil pingin berjalan kaki menuju ke Pantai Batu Bolong, bisa parkir di sisi sebelah kanan ini dan bisa berjalan kaki. Di sini juga tampak banyak sekali terdapat butik-butik, toko oleh-oleh dan juga restoran-restoran. Ada restoran dua sisi tadi. Nanti kita akan lihat seperti apa. Inilah suasananya. Dari tadi asli sekali ngevlog ya. Jadi tidak bisa bilang Canggu ini tidak ramai ya, teman-teman. Karena kalau kemarin kita ngevlog di Seminyak sebelum Natal memang sepi banget, tidak ada wisatawan. Tapi kalau Canggu memang tidak pernah sepi, selalu ramai karena di sini adalah turis-turis asing. Dan ini kafe-kafe kecil juga diramaikan oleh para wisatawan. Ada wisatawan yang membeli bakso juga. Ini suasana malam. Ini sudah mulai pukul 7:30. Ini restoran apa ya? Oh, ini dua sisi, teman-teman. Nah, seperti ini wisatawan domestik pastinya akan nongkrong di sini. Ini Gigi Susu. Jadi di sini kalau ke Canggu tidak main ke Gigi Susu ini, tidak membuat foto, jadi tidak lengkap juga. Ini Mansonri, tampaknya ramai juga. Yuk kita lanjut terus jalan di Pantai Batu Bolong ini. Gerombolan wisatawan dari arah sisi sebelah kanan. Sebelah kanan sana, teman-teman. Ramai banget. Yuk kita pelan-pelan sekarang di sini. Suasananya sudah ramai ya, teman-teman. Jadi ini update-nya di akhir tahun. Local restoran ada La Calita juga ramai banget. Nah, ini tempat asik juga untuk duduk-duduk. Namanya The Slow. Nah, tadi kalau kita ke kiri ini, kita akan tembus lagi ke Jalan Pantai Brawa. Ini kita mengarah ke Pantai Batu Bolong. Di Pantai Batu Bolong ini ada hotel-hotel legend juga, teman-teman. Ada Aston, ada, nanti kita lihat. Ini di pembangunan hotel di sisi kiri. Mungkin ini akan menjadi hotel besar juga. Sebentar lagi kita akan tiba di jalan di Pantai Batu Bolong. Nah, ini Aston Canggu, salah satu yang paling hits dan paling ramai. Kemungkinan hari ini okupansinya akan tinggi banget, 90%-an, karena ini dekat sekali dengan Pantai Batu Bolong. Dan ini hotel legend yang tadi Jody bilang adalah Tugu. Hotel Tugu adalah sebuah hotel yang benar-benar bisa dibilang sangat legend, autentik sekali, yang digemari dulu oleh turis-turis dari Australia. Ini turis Jepang, gayanya memang beda sekali.
Nah, ini kehidupan malamnya di sini. Mexicola. Wow, rame banget di sisi kanan kita teman-teman. Ini Mexicola yang ada di Batu Bolong. Parkiran area di sisi kiri. Jadi untuk mobil itu 10.000 dan motor adalah 5.000. Parkiran masuk ke sisi kiri. Oke. Kita coba masuk ke sini. Ini adalah Pantai Batu Bolong. Biasanya di bawah itu ada live music teman-teman. Karena cuacanya tidak bagus, jadi pantainya tidak begitu ramai di hari ini. Di sini juga terdapat banyak kafe-kafe kecil. Nih orang-orang yang masuk ke Mexicola. Mexicola yang ada di Seminyak, Mexicola yang ada di Canggu selalu digemari oleh para wisatawan. Jadi di Batu Beleg ini juga ada beach club Mexicola. Ini ojek lagi sedang bercanda-canda bersama wisatawannya. Ini kita di depannya Aston Canggu lagi. Kita sudah balik arah ya teman-teman. Sambil kita melihat suasananya di sini. Nanti kita habis ini kita langsung gaspol menuju ke Pantai Batu Mejan. Alunan-alunan musik kita sudah mulai dengar. Jadi buat teman-teman yang sedang tinggal di Canggu ini, semoga liburan kalian menyenangkan. Tapi Jody juga mohon maaf, Bali dari pagi hujan terus sampai hingga tadi jam setengah 7 sore masih hujan. Jadi semoga setelah ini besok cerah lagi dan teman-teman bisa mengeksplor Ubud, bisa mengeksplor semua objek-objek wisata, terutama kalau dari Canggu ini yang terdekat tentunya adalah objek wisata Tanah Lot dan pantai-pantainya. Ini tempat nongkrong. Kita lanjut terus jalan. Jadi inilah asiknya membawa motor. Lakalita ini tampaknya ramai banget teman-teman. Nih wisatawannya, wisatawan asing semua nih. Suasana di Bali musimnya sekarang ini musimnya karena habis hujan jadi agak sedikit dingin teman-teman. Biasanya kalau di akhir Desember ini kalau tidak hujan itu sumuk sekali. Jadi buat teman-teman yang takut dengan panas atau sumuk, mungkin kenakan baju yang ringan dan juga mungkin membawa payung kalau ke objek-objek wisata karena rawan hujan juga atau rawan dengan panas juga. Gigi Susu sudah tutup, tapi di sisi kanannya masih buka dan rame. Tempat take away-nya sudah tutup teman-teman. Lumayan hari ini Jordan ngevlognya lancar banget karena tidak begitu rame ya, tidak begitu padat di jalan ini. Biasanya sangat rame banget teman-teman. Ini Mottega Italiana rame juga. Dan turis-turis juga sudah mulai berburu restoran-restoran yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin tadi kita melewati beberapa tempat yang menjadi tempat kenangan kalian, semoga video ini sedikit mengurangi rasa kangen kalian terhadap Bali. Karena skip hari ini, yang sedang liburan di Jogja, yang sedang liburan di luar negeri, Vietnam, Thailand, Singapura, Jepang, ataupun dimanapun sekarang kalian berada yang sedang nonton video ini, yuk bagikan cerita kalian, cerita liburan kalian seperti apa di daerah lain selain Bali ini. Kita lupa belok kiri teman-teman. Yuk kita belok kiri di sini. Jadi tadi lupa. Oke, jadi tadi lanjut lagi teman-teman. Jadi ceritakan bagaimana pengalaman liburan kalian. Dan ini Luigi tampaknya ramai sekali, dipenuhi oleh para wisatawan di sini. Ini kita sudah memasuki Jalan Batu Mejan, atau dulu namanya ini adalah
Jalan Juadek lupa namanya. Jadi ini G-Swing. Di Jalan Batu Mejan atau di Pantai Batu Mejan ini terdapat beach club yang sangat fenomenal, sangat ramai. Namanya adalah La Brisa. Jadi La Brisa ini benar-benar menjadi tren ataupun tempat nongkrongnya wisatawan ketika liburan di Canggu area ini. Oh sorry, namanya Eco Beach teman-teman, tadi Jody lupa. Jadi Batu Mejan ini atau Pantai Batu Mejan dulunya sangat terkenal sekali namanya dengan Pantai Eco Beach, karena ada sebuah kafe yang bernama Eco Beach yang dulunya ada di dekat pura di perbatasan antara Batu Belik dan juga perbatasan antara Batu Mejan. Jadi namanya Eco Beach sehingga pantainya disebut oleh para wisatawan atau lebih terkenal menjadi namanya Eco Beach. Tapi sekarang totally sudah berubah nama menjadi Pantai Batu Mejan. Buat teman-teman yang nantinya datang ke Pantai Batu Mejan ini, salah satu pantai yang paling ramai di Bali dan juga disukai oleh para wisatawan asing. Sunsetnya sangat indah. Teman-teman ketik di Google untuk menuju ke sini baru pertama kali Pantai Batu Mejan. Jadi teman-teman akan langsung diderek ke sini. Google Map sangat tepat sekali, jadi jangan khawatir, tidak akan nyasar, akan di guide ke sini sampai nyampe ke parkiran areanya. Nih wisatawan-wisatawan siap-siap untuk party malam hari ini atau dinner. Ini beberapa tempat juga yang sering wisatawan nongkrong-nongkrong. Kemarin sempat Jody mereview Seminyak di malam hari. Ada yang komen, Bang Jo, kenapa di Bali itu tidak ada Indomaret ataupun tidak ada Alfamart? Kenapa semuanya CK dan juga minimarket lainnya? Jadi sebenarnya Alfamart dan Indomaret itu sangat banyak sekali teman-teman. Tapi lebih banyaknya mereka itu ada di area Nusa Dua, area Kota Denpasar. Tentunya setiap jalan, hampir bisa dibilang setiap beberapa ratus meter ada mereka. Jadi sangat banyak sekali. Di Kuta juga sebenarnya sudah banyak sekali teman-teman. Jadi di sepanjang Pantai Kuta, sepanjang jalan Pantai Kuta itu sangat ramai. Ini teh manis. Halo Tamara Blesinski. Kok tutup sekarang teh manisnya, ada apakah? Oke, ini kita di jalur yang tepat teman-teman. Jadi jalurnya para wisatawan dan trotoarnya sedikit tinggi di sini dan lebar juga, jadi cocok, bagus. Tapi parkiran area masih dipakai parkir atau apa namanya, trotoarnya masih dipakai parkiran untuk sepeda motor seperti ini. Abang-abang Gojeknya lagi antri-antri di sini. Nah, untuk berburu oleh-oleh di sekitaran jalan Pantai Batu Bolong ini ada di sini. Ini namanya Canggu Center. Tempat untuk menikmati atau mencari oleh-oleh teman-teman. Dan kalau hari Minggu ada La Brisa Traditional Market. Jadi bisa masuk lewat sana. Jadi Sunday Market La Brisa juga sangat hits sekali. Ini Komo Canggu. Ada di sisi kiri. Tampaknya restorannya di depannya tutup. Parkiran di Pantai Batu Bolong ini juga sangat bagus teman-teman. Ini cafe numero 4, tampaknya ramai juga. Nah, ini menuju ke Pantai Batu Mejan atau Eco Beach. Parkiran cukup luas dan mendung seperti ini. Kita belok arah ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan kita, menyisiri semua tempat-tempat yang ada. Yang kangen akan Canggu, seperti janjinya Joe Update, kita akan buatkan video sepanjang mungkin buat agar teman-teman benar-benar merasakan virtual tournya Joe Update ini di Canggu, tempatnya para wisatawan asing berada.
Dan tadi kita melihat juga wisatawan-wisatawan domestik juga sudah mulai banyak juga di sini. Ada turis-turis dari Jepang dan Cina juga. Tidak begitu ramai, bukan artinya sepi teman-teman, karena ini hujan dari pagi sampai baru aja selesai hujan, dan ini tanah jalannya juga sudah masih ada genangan-genangan air dan masih basah seperti ini. Kita sudah balik arah di sini dan kita lanjutkan perjalanan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Ini kita akan buktikan kepada teman-teman seperti apa sih situasi traffic di Jalan Raya Canggu. Jadi Jalan Raya Canggu banyak sekali dikeluhkan karena kemacetannya, banyak sekali volume kendaraan, apalagi di sore hari ketika orang-orang yang ingin berburu sunset, mereka menyerbu kawasan Canggu ini sehingga beban di Jalan Raya Canggu cukup padat sekali. Nanti kita akan buktikan, jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update. Ada mobil tadi plat D. Selamat road trip, selamat liburan di Bali. Semoga liburannya menyenangkan. Nah ini wisatawan-wisatawan yang baru datang dari pantai, wisatawan-wisatawan muda. Dan besok janjinya Joe Update akan datang ke Ubud teman-teman. Kita akan lihat bagaimana sih suasana Ubud di akhir tahun. Kita akan coba, semoga tidak hujan. Kita akan coba di siang hari. Kita akan lihat, kita akan ubek-ubek Ubud. Kita benar-benar akan virtual tour di Ubud. Besok kita akan videokan secara detail seperti apa kondisi dan situasi Ubud ketika akhir tahun. Apalagi ada isu jalan ditutup karena jalannya berlubang. Kita lihat besok seperti apa. Nah ini tempat parkir banyak sekali di sini, dan kita ambil arah ke kiri. Gang-gang kecil adalah tempatnya para wisatawan juga. Banyak juga dari mereka yang stay lama dan mereka malah pilih kontrakan atau kos-kosan teman-teman. Jadi mereka stay di kos-kosan. Setiap sore mereka akan ke pantai bermain surfing atau sewa motor. Mereka pergi ke gunung, pergi ke Kintamani, pergi ke Ubud, explore Bali, ke Bali Selatan, ke Bali Timur, mereka ke Karangasem juga. Nah ini Santorini di Canggu selalu rame, jadi mereka mengeksplor seluruhnya. Ternyata ini di depan kita lihat teman-teman, ini nggak kebayang di tahun baru nanti, di pas malam pergantian tahun. Tapi sungguh disayangkan kembang api dilarang. Mungkin meriahnya akan sedikit turun teman-teman. Tapi Joadi juga sangat setuju tidak ada kembang api di perayaan tahun baru, karena kita mengalami musibah juga di Indonesia seperti di Aceh sana, Sumatera, dan juga Bali juga September kemarin juga sempat banjir yang lumayan parah. Jadi udahlah, kita nggak usah untuk berpesta pora. Kita cukup tahun baru di kafe-kafe seperti ini, di bar-bar, nongkrong, ngobrol bersama teman-teman, dan juga buat teman-teman yang males keluar, bisa nonton TV bersama keluarga, masak, ataupun menonton channelnya Joe Update ini. Nanti kita buatkan video di malam harinya seperti apa Bali. Karena Joe yakin tidak semeriah tahun lalu karena tidak adanya kembang api. Mungkin akan kemacetan, akan pasti ada. Nah kita keluar dari jalan pantai Batu Mejan ini. Jadi kita sekarang sudah berada di jalan pantai Batu Bolong lagi. Nanti pertigaan di depan ini kalau ke kanan kita shortcut Canggu. Tapi Joadi akan ambil lurus dan kita akan melihat bagaimana kemacetan yang kangen akan Bali atau yang khawatir dengan kemacetan Canggu. Ini kita akan buktikan sekarang. Kita akan videokan secara detail dan videonya nanti tidak akan dipotong-potong teman-teman. Kita akan videokan secara detail seperti apa kondisi dan situasi lalu lintas di Bali. Tapi Joadi yakin sekarang ini karena tadi hujan deras dari pagi sampai sore hari, tentunya mungkin tidak sepadat yang biasanya. Ini di sini juga tampaknya sudah mulai ada restoran-restoran juga.
dan banyak juga turis-turis berjalan kaki. Dan ini toko-toko oleh-oleh juga ada banyak sekali di sini, sama seperti di Legian rasanya. Kayak seperti nantinya mungkin ini kayak di Jalan Padma Legian ya teman-teman, akan ramai banget toko oleh-olehnya di sepanjang jalan ini. Semoga pemilik tanah di sini atau warga di sini yang asli sini atau orang Bali asli tidak menjual tanahnya, cuma menyewa-nyewakan aja atau mempunyai ruko yang disewakan. Jangan pernah jual tanahmu. Kita lanjut terus jalan sambil kilas balik bersama teman-teman yang masih setia menonton channel Joe Update ini. Joe Update buatkan video secara detail hari ini. Canggu. Fasilitas sudah lumayan memadai ya teman-teman, mulai dari akomodasi, restoran, dan juga hiburan. Sudah sangat lengkap sekali dan mohon jangan ditambah lagi. Kalau ngomongin tentang pantai, pantainya sudah terbaik. Jangan pernah ada kafe-kafe baru lagi, jangan pernah ada beach club baru lagi. Cukup yang sudah ada sekarang ini. Dan fasilitas trotoar masih perlu ditingkatkan. Kabel-kabel sangat memalukan. Dan juga yang paling ini krusial juga adalah penerangan jalan. Penerangan jalan di seluruh jalan raya Canggu dan juga Batu Belik. Dan tadi kita sudah melewati Batu Belik, Batu Bolong, kita sudah melewati Pantai Batu Mejan. Shortcut, penerangannya jelek banget semuanya teman-teman. Jadi ayo kita suarakan sama-sama sebagai vlogger Bali. Joe Update juga merasa bertanggung jawab juga tentang Bali ini. Semoga tidak ditinggal. Apalagi kesan miring tentang Bali ini sudah mulai terdengar juga, dan para penggiat sosial media juga mencari momennya ketika ada musibah yang tidak perlu digembar-gemborkan atau dilebih-lebihkan, mereka malah lebih-lebihkan. Jadi itu juga tidak bagus ya teman-teman. Oke, jadi kita suasananya seperti ini. Kita asik-asik motovlog lancar, dan ini kita sebentar lagi akan tiba di Jalan Raya Canggu. Kepadatannya sudah mulai terasa teman-teman di sini. Jalan Raya Canggu itu adalah menghubungkan antara objek wisata yang paling hits dan menjadi ikonnya di Bali, yaitu Tanah Lot. Jadi biasanya kalau di sore hari sangat macet sekali. Ini juga lumayan macet di sini, dan banyak juga orang ke kanan sana teman-teman. Ini akan tembus juga nanti ke, kalau tidak salah nanti akan tembus ke Brawa lagi. Ini Prestige minimarket yang banyak wisatawannya biasanya. Ini semoga videonya bagus ya teman-teman, karena penerangan jalannya sangat minim sekali di sini. Banyak yang bilang bahwa kalau ke Bali itu kalau paling bagus adalah naik motor seperti Joe Update ini. Santai, bisa ke kiri dan kanan, bisa berhenti di mana aja, dan bisa santai ngevlognya dan mengunjungi objek-objek wisata. Juga tidak khawatir dengan parkiran area. Bali ini juga tidak memiliki parkiran yang memadai. Setiap objek wisata parkiran areanya sangat terbatas sekali. Jadi buat teman-teman yang datang ke Bali, mungkin mobilnya parkir di hotel-hotel masing-masing, dan jalan-jalannya menggunakan ojek online, taksi online, atau mungkin nyewa kendaraan travel dengan guide-nya atau dengan drivernya.
Jadi itu bisa meminimalis kemacetan juga di Bali. Apalagi Bali juga terkenal dengan Pulau Seribu Motor. Karena tidak ada transport, jadi warga Bali memiliki dan diharuskan untuk memiliki motor. Kalau tidak, akan susah sekali hidup di Bali kalau tidak memiliki motor, teman-teman. Karena angkot tidak ada di Bali, sudah punah. Ada beberapa kayak di ruas jalan Danau Tamblingan di Sanur sana, tapi kian hari kian hilang. Ini kita ke kanan. Kalau lurus itu menuju ke kabupaten atau ke kota Tabanan juga bisa. Dan ini kita sudah tiba di Jalan Raya Canggu, teman-teman. Tadi kalau ke kiri itu kita akan menuju ke Tanah Lot juga, ke Pura Tanah Lot. Oh ya, kalau ngomongin Pura Tanah Lot juga, Jodit berencana mungkin di akhir tahun ini kita ke sana ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa sih kondisinya di Pura Tanah Lot sekarang ini. Video vlognya Jodit tentang Pura Tanah Lot udah 3 tahunan. Jadi semoga, mohon doanya teman-teman, cuaca mendukung dan Jodit juga ada waktu, kita akan coba explore lagi Pura Tanah Lot serta Pura Uluwatu dan Ulun Danu. Seperti apa di akhir tahun? Kayaknya akan menjadi macet dan ramai juga di puranya karena akhir tahun ini. Semoga ya teman-teman, kita doakan semoga cuacanya bagus, dan buat teman-teman yang sedang berada di Bali, semoga besok cuacanya bagus dan teman-teman bisa jalan-jalan dengan santai. Suasana di Jalan Raya Canggu seperti ini. Desa Canggu. Ini ada signboard Desa Canggu, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Desa Canggu. Jadi kondisi lalu lintas tampaknya padat merayap seperti ini, tapi tidak sepadat biasanya. Mungkin ini adalah malam minggu loh teman-teman, padahal ini weekend. Tapi sayang weekendnya digempur oleh hujan deras di pagi hari sampai sore hari. Ini kita salip sedikit teman-teman, sedikit macet di sini. Oke, jadi kita lanjut lagi jalan. Inilah suasananya. Direkomendasikan menggunakan motor bagi teman-teman yang sudah bisa naik motor, tapi tetap hati-hati, kendaraan harus prima, dan jangan lupa isi BBM, dan juga jangan lupa sabar. Ini kita terus menyisiri Jalan Raya Canggu ini. Ini sudah mulai memasuki kawasan Berawa, teman-teman. Ini dari sebelah kanan tampaknya ramai banget. Ayo, siapa tahu ada warung-warung ataupun tempat-tempat yang dulunya pernah teman-teman singgahi di kawasan ini. Dan semoga videonya juga jelas dan lancar hari ini. Nah, ini dulunya adalah jalan 2 arah teman-teman, sekarang menjadi 1 arah, dan sekarang kita lebih sedikit mengurai kemacetan di sini. Ini jalan 1 arah. Kalau dulu ini 2 arah, parah sekali kemacetannya. Apalagi kalau sudah mulai pukul setengah 7, orang-orang keluar dari pantai-pantai yang ada di Canggu menuju ke Kuta, Legian, dan Seminyak, dan orang-orang yang tinggal di sini dan orang-orang wisatawan asing yang juga baru datang dari Pura Tanah Lot. Puncak kemacetannya di sini, tapi bersyukur juga sudah dibuatkan atau dialihkan arusnya menjadi 1 arah seperti ini. Nah, di pertigaan ini kalau lurus itu kita ke Jalan Pantai Berawa lagi. Kita ambil arah ke kiri teman-teman, kita akan menuju ke Kota Denpasar. Atau teman-teman pengen ke Kerobokan juga bisa. Kita lewat kiri nanti ke Kerobokan. Kalau ngomongin tentang Kerobokan, ini mungkin di tahun baru nanti atau di setelah tahun baru, tahun depan ya teman-teman, kita akan buatkan video tentang jalur baru di Kerobokan ini. Jadi Kerobokan itu sudah 1 arah sekarang. Jadi buat teman-teman yang nantinya akan ke Bali mungkin di pas lebaran atau pas long weekend menggunakan mobil, agar tidak kaget, nanti Jodit akan buatkan video secara detail bagaimana pengalihan 1 arah
di Jalan Raya Kerobokan. Nih kita coba ke kanan, kita nyalip sedikit teman-teman. Ini kita sekarang sudah berada di Brawa ya teman-teman, masih di Jalan Raya Canggu. Kita ambil ke kanan, kita nyelip-nyelip sedikit. Jadi ini enaknya kalau membawa motor, tapi tidak disarankan buat teman-teman yang jarang naik motor atau baru bisa naik motor. Jadi tidak disarankan untuk naik motor di Canggu ini, karena beberapa bule-bule juga ngebut sekali dan takutnya teman-teman akan kaget serta terjadi kecelakaan juga. Kalau yang sudah biasa seperti Joe Adit ini, emang hari-harinya membawa motor dan tinggal di Bali, jadi sudah tahu karakteristik pemotor di sini. Wow, tampaknya padat juga ya teman-teman di sini. Semoga video ini sangat detail memvideokan bagaimana suasana akhir tahun di Bali. Yang kemarin sempat Joe Adit khawatir banget di perayaan Natal, sebelum Natal mulai tanggal 20 Bali sepi banget teman-teman, tidak seperti biasanya. Biasanya sebelum Natal Bali ini sangat ramai dan sangat macet sekali. Jadinya benar-benar Joe Adit khawatir sekali, tapi kekhawatirannya sirna ketika kemarin setelah Natal ternyata Bali ramai lagi. Kita gaspol, kita sedikit ngebut ya teman-teman, karena ini padat sekali lalu lintasnya. Padahal ini Joe Adit hari ini tidak memakai ADV, kebanggaannya atau temannya Joe Adit si coklat, tapi hari ini kita membawa Vario Carbo, tapi lancar-lancar aja. Dari dua sisi arah berlawanan juga lumayan padat ya teman-teman. Suasananya malamnya seperti ini. Kita ambil lurus di sini. Pom bensin ada di sebelah kanan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengisi bensin, jadi ada di sebelah kanan. Sekitar 1 kilo dari pertigaan menuju ke Kerobokan dan juga Dalung serta Denpasar sudah ada pom bensin. Ini cuacanya sangat mendung sekali teman-teman, dan ini Joe Adit sudah mulai khawatir akan turun hujan. Tapi bersyukur banget dari tadi ngevlognya lancar banget. Kita sudah keliling hampir ke semua, kurang di Prerenan aja. Mungkin nanti di next video kita buatkan lagi tentang Desa Prerenan yang kemarin mendapatkan penghargaan, yaitu salah satu objek wisata yang the best ya kalau nggak salah, karena pantainya tidak seperti pantai-pantai lainnya. Ada beach clubnya, tapi di sana ada kafe-kafe yang terbuat dari alam. Nah, ini sudah mulai gerimis teman-teman. Jadi videonya Joe Adit akhiri sampai di sini, dan sebentar lagi kita akan tiba di pertigaan Kerobokan juga. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video Joe Adit ini tentang situasi Canggu di akhir tahun. Dan buat teman-teman yang lagi liburan, semoga liburan kalian menyenangkan, semoga bersama orang-orang yang tercinta dan lancar semuanya. Dan buat teman-teman yang tidak berkesempatan datang ke Bali, semoga tahun depan gaspol langsung ke Bali. Jadi terima kasih, kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.